Aduh, panas banget. Banget. Tahu nggak? Bahkan suhu hari ini itu mencapai 36 derajat. Hah? Panas banget. Iya, gara-gara global warming nih. Global warming? Iya, Cil, itu loh fenomena meningkatnya suhu rata-rata bumi, baik di atmosfer, lautan, ataupun daratan. Emang naiknya berapa derajat sih? Kok bulu-buluku kerasa kayak sapu ijuk? 2 derajat per tahun, Cil. Oh, cuma 2 derajat. Kukira naik berapa? 2 derajat itu banyak loh, Cil. Bayangkan, jika hari ini kita merasakan suhu 36 derajat, artinya tahun depan kita akan merasakan suhu 38 derajat, Cil. Oh iya, tahu nggak apa yang menyebabkan global warming? Jadi, global warming itu disebabkan oleh gas-gas yang namanya Gas rumah kaca. Ada nitrogen monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, lalu CFC, dan lain sebagainya. Gas-gas rumah kaca inilah yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca akan menyebabkan suhu bumi itu akan terus stabil dan hangat. ini yang menyebabkan perbedaan suhu antara pagi dan malam tidak terlalu drastis. Tapi efek rumah kaca yang berlebih malah akan meningkatkan suhu bumi. Makanya udara kita jadi panas banget sekarang. Emangnya gas rumah kaca itu dikeluarkan dari mana sih? Kebiasaan kita nih yang sering kali mengeluarkan gas rumah kaca. Contohnya, penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari itu mengemisikan gas CFC. Nah, gas CFC inilah yang akan memantulkan panas sinar matahari secara berulang ke permukaan bumi. Kebiasaan kita yang pergi kemanapun dengan kendaraan bermotor, entah itu jauh atau dekat, juga berperan dalam pemanasan global loh. Iya, asap yang merupakan aerosol padat itu juga mengandung berbagai gas yang berperan dalam peningkatan dari suhu bumi. Oh, gitu. Terus dampaknya apa cuma kenaikan suhu bumi aja? Enggak, Cil. Pemanasan global itu juga menyebabkan iklim bumi menjadi tidak teratur. Contohnya aja nih, kemarin kan aku jemur baju ya, Cil. Tiba-tiba aja nih hujan deras. Ya aku ambil lagi dong bajunya. Tapi tiba-tiba setelah aku taruh udah patah nih baju-baju dan pakaian, kain segala macam. Tiba-tiba terik dong. Ya, sayangnya masih belum ada solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menghentikan dampak dari global warming ini. Tapi, masih ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi laju dari kerusakan yang disebabkan oleh global warming. Contohnya adalah dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor saat bepergian ke tempat yang jaraknya dekat. Kemudian kita juga bisa melakukannya dengan mengurangi penggunaan alat-alat yang menghasilkan CFC, contohnya seperti AC. Dan yang terakhir adalah dengan menghapus email. Selain itu juga ada beberapa teknologi yang diciptakan atau dikembangkan untuk memperlambat laju gerak pemanasan global. Contohnya aja nih, panel surya yang digunakan untuk mengubah panas matahari menjadi sumber listrik. Nah, di mana hal ini tuh bisa mengurangi penggunaan batu bara dan emisi gas yang dikeluarkan dalam prosesnya. Lalu juga ada teknologi yang namanya CCS atau Carbon Capture and Storage. Nah, CCS ini akan menangkap karbon dioksida dari udara bebas lalu dialirkan ke tempat penyimpanan. Nah, gas karbon dioksida yang telah disimpan ini akan ditempatkan di bawah permukaan batuan bumi atau diinjeksikan ke laut dengan kedalaman tertentu. Nah, hal inilah yang akan mengurangi emisi gas karbon dioksida ke udara dan atmosfer. Walau terlihat kecil, tindakan-tindakan ini bisa menghambat supaya pemanasan global tidak menjadi semakin parah. Aduh, pusing. Makanya Cil, kalau kita masih pengen hidup di bumi ini, kita harus berperan aktif dalam tindakan-tindakan yang bisa menghambat laju dari pemanasan global. Nah, kita sebagai manusia ini kan sudah dipercayakan untuk menjaga dan mengelola bumi. Jangan sampai malah kita sendiri yang merusakkan bumi yang telah dipercayakan ke kita. Save our earth, save our future.